Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat bagi saudara dan keluarga. Kita akan sambung seri Redefining the Church. Redefinisi apa itu gereja. Ingat, redefinisi menentukan jati diri kita sebagai gereja. Banyak orang memahami gereja dan menurut pemerintah tentunya. Gereja itu adalah gedung, acara, harus terdaftar di Departemen Agama. Ya, secara organisasi itu betul. Tapi saya tidak sedang bicara tentang ketika bicara tentang redefining the church, bukan apa kata pemerintah. Bukan apa kata manusia. Bukan apa kata orang di luar sana. Bahkan bukan apa kata bishop, uskup, ketua sinode. Tapi kita bicara tentang gereja, jati dirinya adalah ini. Siapa dan apa itu gereja menurut kata Yesus Tuhan kita. Karena dialah pendiri gereja. Karena dialah kepala atas jemaatnya atau gereja. Kita sudah bahas bahwa gereja bukan gedung, tapi gereja adalah manusianya. Jemaat, pakai kata jemaat. Ya. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-15, Matius pasal yang ke-16. Dikatakan demikian, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I build my church. Kata church di sini atau diterjemahkan jemaatku. Nah, ini yang memberikan dengan jelas apa itu gereja dan siapa itu gereja. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow. So, kita bicara tentang gereja adalah orangnya. Karena Yesus menyebut jemaatku. Nah, tapi siapakah yang dimaksud dengan jemaatnya Tuhan? Siapakah yang masuk kualifikasi kategori jemaatnya Tuhan atau gerejanya Tuhan Yesus itu? Ya. Nah, banyak orang kalau bicara tentang gereja, sekali lagi saudara harus punya KTA, kartu tanda anggota. Nah, itu seperti KTA, setiap anggota partai punya KTA, ya, atau ormas tertentu harus punya KTA. Sama, ketika gereja denominasi maka harus ada KTA. Tapi saya nggak bicara tentang KTA. Saudara apakah punya kartu tanda anggota gereja GBI, GPDI, GKI, GKJ dan seterusnya? Saya tidak bicara tentang itu. Karena itu bukan jati diri gereja yang Tuhan Yesus maksudkan. Saya bicara tentang jemaat ini. Siapa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Gitu. Yesus mengucapkan kalimat ini setelah muridnya yang bernama Petrus menjawab pertanyaan yang sangat penting. Dan juga pertanyaan yang saudara dan saya harus jawab secara pribadi. Karena ini akan menentukan saudara, apakah saudara betul-betul sudah jadi jemaatnya Tuhan Yesus atau saudara cuma anggota gereja denominasi. Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan pertama adalah ini, kata orang, aku ini siapa? Kata orang lain, aku ini siapa? Pendapat orang, opini orang, Yesus itu siapa? Ya tentunya kalau kita bicara tentang apa kata orang, paling lelah adalah ketika kita hidup apa kata orang.
Definisi siapa kita adalah apa yang orang pikirkan, apa yang pendapat orang lain. Mereka bilang, oh kamu Yohanes Pembaptis, kamu Yeremia, kamu Elia, kamu salah satu dari para nabi. Bahkan tentunya saudara-saudara kita dari Kedar, dari Muslim percaya Isa Al-Masih itu adalah nabi. Percaya dia adalah nabi. Tetapi Isa Al-Masih dalam ayat ini, ya jawaban dari apa kata orang ini, Tuhan Yesus tidak mengaminkan itu. Tidak menyetujui itu. Karena semua jawaban itu adalah jawaban yang tidak benar. Jawaban yang salah. Jawaban yang tidak tepat. Bahkan itu cenderung jawaban yang menyesatkan. Tuhan Yesus jelas bukan Elia. Walaupun banyak perbuatan mujizatnya Elia dibuat oleh Yesus. Tuhan Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bukan Nabi Yeremia, yang nabi yang banyak menangis. Walaupun Tuhan Yesus punya belas kasihan seperti Yeremia. Tuhan Yesus juga bukan sekedar nabi. Karena semua nabi mati. Semua nabi, mulai dari Adam, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya. Pendiri-pendiri agama yang mengklaim dirinya nabi. Semuanya sudah mati. Tapi Isa Al-Masih, Yesus, mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Isa Al-Masih bukan sekedar nabi. Seperti opini dan kebanyakan pendapat dari guru-guru atau pendiri-pendiri agama yang lain. Jadi mereka menjawab. Tuhan Yesus tidak mengaminkan jawaban-jawaban itu. Kemudian dia ubah pertanyaannya dan dia berkata, tetapi katamu, aku ini siapa? Semua diam. Tidak ada yang menjawab. Tentunya itu jawaban yang sangat pribadi. Jawaban yang menusuk ke hati untuk menelanjangi. Betul gak kamu tahu siapa aku ini? Kamu ikut aku, kamu bersama aku sekian tahun ini. Tapi apakah kamu sungguh-sungguh sudah kenal dan tahu siapa aku? Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus bertanya, katamu aku ini siapa? Murid-murid kebanyakan diam. Sampai kemudian Petrus dia menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya adalah raja yang diurapi. Mesias. Engkau adalah Kristus yang diurapi. Anak Allah yang hidup. You are Christ the Messiah, the Son of the living God. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan waktu Petrus menjawab itu, Yesus langsung merespon dengan penuh semangat dan sukacita. Dan dia berkata, berbahagia kamu Simon bin Yunus. Berbahagia, dia ucapkan bahagia kepada muridnya. Bahagia kenapa? Karena muridnya mengenal, menerima pencerahan atau wahyu atau ilham siapa Yesus sebenarnya. Dan setelah itu baru Tuhan Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Jadi yang dimaksud jemaat Tuhan atau kualifikasi seseorang menjadi jemaat Tuhan Yesus adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan dari dalam dan membuat sebuah pengakuan dari dalam siapa Yesus bagi hidupnya dia. Petrus menerima pewahyuan itu dan Tuhan Yesus berkata, bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Artinya Petrus menerima wahyu ini, pencerahan, pengertian tentang siapa Yesus itu langsung dari surga. Nah hari ini tentunya kita semua bisa berkata, ketika ditanya siapa aku ini bagimu, kita bisa bilang, oh engkau Kristus, anak Allah yang hidup. Tentunya itu sudah menjadi sebuah pengakuan iman rasuli. Tetapi persoalan dengan ini adalah ini. Pengakuan iman rasuli ini hanya menjadi sebuah pernyataan dogmatik, pernyataan denominasi dan doktrin saja. Apakah jaminan orang yang berkata engkaulah Kristus anak Allah yang hidup, dia betul-betul menerima pencerahan dan wahyu di dalam hati, dalam roh, dan betul-betul encountering Jesus dan ketemu dengan Yesus?
bahwa dia adalah Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan, Anak Putra Allah yang hidup. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kualitas Kristen hari ini berbeda dengan kualitas kekristenan pada zaman awal. Murid-murid dipakai luar biasa karena mereka berjalan hidup melihat Yesus langsung secara fisik dan mendengar Yesus. Tapi hari ini kita tidak bisa lihat Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita revelation, wahyu, pencerahan dari dalam hati ini. Bukan sekedar beragama Kristen karena memang lahir dalam suku dan keluarga Kristen, tapi menjadi pengikut Yesus, jadi jemaatnya Tuhan Yesus. Oleh karena memang engkau memiliki pengenalan, memiliki pengalaman pribadi, memiliki perjumpaan pribadi yang menuntun kepada sebuah pengakuan dari dalam ini, komitmen dari dalam, bahwa Yesus, engkau adalah Rajaku, engkau adalah Juru Selamatku, engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, engkau yang telah mati dan bangkit kembali bagiku. Inilah kualifikasi orang yang disebut jemaat Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar mereka yang duduk di gereja di hari Minggu, bukan sekedar mereka yang punya KTA, kartu tanda anggota gereja, tapi yang disebut gereja Tuhan Yesus, yang disebut jemaat Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki pengalaman, pengenalan, pewahyuan dari dalam tentang siapa Yesus Kristus bagi hidupnya dia pribadi. Information will not change you, but revelation will. Informasi tidak mengubah, tetapi wahyu dan pencerahan pribadi dari Roh Kudus tentang siapa Yesus, itu yang akan mentransformasi dan mengubah hidup dan karakter saudara. So, apakah saudara jemaatnya Tuhan Yesus atau cuma jemaat sebuah denominasi gereja? Tanyakan pertanyaan itu secara pribadi. Tuhan memberkati saudara.